Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 diraih setelah melewati lorong sejarah yang terjal dan berliku. Embrio dari cita-cita Indonesia merdeka diawali pada 20 Mei 1908 ditandai dengan lahirnya organisasi kebangsaan pertama bernama Budi Utomo yang didirikan Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Mereka adalah mahasiswa kedokteran Stovia yang membuka dan menancapkan kesadaran baru pentingnya kaum bumi putra memperoleh pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan, dan belenggu bangsa asing. Momentum kelahiran Budi Utomo ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo, disusul partai politik pertama Indisi Partis pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Sontak hadirnya Indisi Partis membuat pemerintah Belanda meradang. Pada 31 Maret 1913, Indisi Partis dibubarkan Belanda karena dinilai membangkitkan kesadaran nasionalistik kaum pribumi. Tahun 1925 muncul organisasi bernama Perhimpunan Indonesia. Ia merupakan pelopor gerakan nasionalis yang menggunakan istilah Indonesia. Menyusul kemudian tahun 1927 lahir Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno dan kawan-kawan. Belanda tak mau mengambil resiko. PNI dibubarkan. Tokoh-tokohnya diseret ke pengadilan. Soekarno yang kala itu baru berusia 29 tahun dengan gagah berani dan berapi-api menyampaikan pledoi yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Namun pledoi laksana membentur dinding baja tebal. Vonis pengadilan memutuskan Soekarno dan kawan-kawan harus dikurung di penjara dengan dugaan ingin menggulingkan pemerintah Belanda. Kita akan merdeka, kita terus merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Situasi terus bergerak hingga akhirnya tahun 1942 kekuasaan Belanda di Indonesia rontok digantikan Jepang. Namun hal ini tak berlangsung lama. Pada 15 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut terhadap sekutu. Pada momentum inilah kaum Republikan mendorong disegerakannya kemerdekaan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengirimkan kawat ucapan selamat kepada pemerintah pusat atas berdirinya negara Republik Indonesia dan terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kawat ucapan selamat ini memiliki makna sangat penting, sebab itu berarti bayi Republik memiliki dukungan dari Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan berdaulat. Tak lama kemudian, tepatnya pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengeluarkan amanat bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Mengenai amanat 5 September 1945, menurut saya itu seperti Jogja itu mengambil peran atau ikut dalam arus tradisi. Sebenarnya nggak hanya ketika pasca proklamasi, tapi sebelum itu sebenarnya. Jadi Jogja itu selalu ikut ambil bagian dalam narasi besar arus sejarah di Indonesia. Dulu ketika masa kolonial kita ikut arus pergerakan nasional, terus kemudian ketika proklamasi kita juga ikut, terus kemudian sampai ketika reformasi pun kita masih meneruskan itu. Terkait dengan konteks amanat 5 September 1945, menurut saya itu tidak bisa dihilangkan dengan narasi besar sebelum itu. Sultan itu kan mendapat pendidikan keluar gitu loh. Jadi sudah ada, jadi tidak ngutek di dalam itu. Juga Pakualaman hubungan dengan luar juga dinamikanya karena kepemimpinan kita kan juga
banyak orang-orang kita yang nemu yang bersekolah di luar gitu. Nah, disitulah yang memberikan inspirasi bahwa ya bertekad bulat untuk mendukung Indonesia. Jadi kalau Ngarso Dalem bilang itu adalah ijab kabul, ya menurut saya itu mungkin adalah suatu istilah yang paling pas, ya. Karena dalam hukum internasional pada waktu itu negara Indonesia, Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat itu sudah memiliki tata pemerintahan, sudah memiliki wilayah, sudah memiliki rakyat, bahkan memiliki pengakuan dari masyarakat internasional gitu. Jadi dengan disebut ijab kabul itu kan berarti ada dua pihak yang sama-sama independen dan bersepakat untuk menjadi satu, kan begitu. Pemerintah pusat membalas dengan mengeluarkan piagam kedudukan DIY. Isinya adalah menetapkan Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Pakualam pada kedudukannya dengan kepercayaan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Atas dasar piagam kedudukan inilah, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Habis 9 sampai 8 itu berkantor bersama di Kepatian. Jadi sejak zaman Jepang itu. Sehingga hubungan mereka baik gitu loh. Karena memang faktornya bukan ambisi kekuasaan, jadi itu berbeda, tidak surya kembar gitulah. Jadi positioningnya memang jelas. Nah lalu terjadilah revolusi 45 itu. Nah di dalam revolusi 45 itu kembali Sultan menanyakan bagaimana kira-kira kita gitu menempatkan diri. Maka oleh Pakualam dijawab bahwa mari kita bersatu dengan Republik Indonesia, dengan NKRI. Sultan mengatakan yes, ya gitu. Ayo mari kita bersatu. Maka pada tanggal 17 terus 18 mengirim surat ke Jakarta untuk mengatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Dukungan itu wujudnya masih dua negara, memang dua negara gitu. Jadi dua negara antara Kesultanan dan Kadipaten. Nah kemudian berikutnya Republik Indonesia Bung Karno memberikan piagam kedudukan segera gitu, tetapi baru disampaikan pada tanggal 6 September. Amanat dan maklumat pasca proklamasi atau pasca amanat 5 September. Jadi ternyata itu ada sampai 46 setidaknya sebelum Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Negara, itu ada 2 amanat dan 19 maklumat yang dikeluarkan secara bersama-sama ya antara Pakualam 8 dan Sultan Hamengkubuwono IX terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu menurut saya penting. Jadi sebenarnya kalau amanat 5 September itu kan kayak membuka ruang ya. Jadi membuka ruang kita bergabung dengan Republik Indonesia kayak itu, dan itu kan kemudian dibalas dengan piagam kedudukan. Sebenarnya yang dibalas dengan piagam kedudukan itu sebenarnya bukan amanat 5 September ya, tapi ucapan kawat atau telegram Habibie 9 dan Pakualam 8 mengucapkan selamat kepada Soekarno-Hatta karena sudah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kemudian karena sebenarnya kan ada beberapa jeda ya, jadi kan sebenarnya piagam kedudukan itu kan sebenarnya ditandatangani 19 Agustus yang dibawa oleh Mr. Sartono dan M.A. Maramis, tapi baru sampai tanggal 6 September 1945. Jadi 1 hari setelah amanat 5 September kayak itu. Tetapi kalau kita lihat nanti di produk-produk yang saya katakan tadi ada 2 amanat. Jadi 2 amanat itu adalah amanat 5 September dan amanat 30 Oktober 1945. Amanat 5 September 1945 dan Piagam Kedudukan Laksana Ijab Qabul yang mensyahkan hubungan politik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI.
Seyogyanya, realitas sejarah ini terus digemakan agar publik semakin memiliki pemahaman sejarah yang kuat. Kiranya tepat yang dikatakan tokoh pergerakan Indonesia Muhammad Yamin bahwa cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Soekarno kan sebenarnya masih terbayang dengan romantisme ibu kota Yogyakarta kan sebenarnya. Makanya ketika misalkan pencetusan Trikora kan kemudian diambil momentumnya di alun-alun utara kayak itu. Kemudian tradisi kita mengikuti tradisi Yogyakarta dalam mengikuti arus politik atau arus sejarah di Indonesia itu kemudian menurut saya yang salah satu tonggak terpenting itu di era kontemporer adalah ketika ada Pisowanan Ageng itu. Jadi itu kan kita mengikuti arus reformasi dan kemudian di Pisowanan Ageng kan ada maklumat juga kan, maklumat yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam VIII mendukung bahwa menyerukan kepada rakyat di Yogyakarta untuk mendukung arus reformasi yaitu. Republik Indonesia dan kita itu NKN itu mendampingi. Nah, tentunya kapasitas kita berikutnya adalah bagaimana merawat dan membuat Yogyakarta itu makmur dengan kepemimpinan yang relatif stabil. Jadi kuncinya yang paling pokok itu kan biaya tidak mahal karena tidak ada pemilu pemimpin dan pemimpinnya akur. Jadi Pakualaman itu tidak pernah mengadakan statement apa-apa, tergantung dari ngarso dalem. Memang ada pesan kalau nek ora ditabuh aja muni, jadi kamu tuh harus muni gitu. Jadi posisi itu jelas. Nah, tinggal dinamika kita sebagai rakyat Yogyakarta, bagaimana mendukung posisi ini yang keistimewaan ini untuk bisa mencapai regulasi masyarakatan yang lebih sejahtera. Baik keraton maupun Pura Pakualaman, mungkin teman-teman bisa melihat juga bagaimana kita sama-sama berlomba-lomba untuk berkontribusi yang terbaik bagi Republik, begitu, di berbagai bidang. Tentu saja yang pertama kali diakui oleh undang-undang adalah kontribusi kita di bidang kebudayaan, gitu ya, di mana undang-undang itu mengamanatkan pelembagaan fungsi Kasultanan dan Kadipaten sebagai pelestari budaya, kan begitu. Jadi kontribusi kebudayaan ini yang mungkin sekarang terasa lebih gencar, tapi kedepannya saya rasa bukan terbatas di bidang itu saja, gitu. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras lagi.